Silakan nanti dijawab, ada souvenir dari kami. Pertanyaannya adalah untuk jangka panjang berbahaya mana? Hemat dengan boros. Konsep dari Mujhidul Mujhid tadi adalah salah satunya kerja keras dan hemat. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Saya akan mensinkronkan dengan jawaban saya. Jawaban Mbak Mila saya akan sinkronkan dengan jawaban saya. Hemat, boros itu dua kata yang saling berdampingan. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu saling berpasangan, tidak mungkin satu, pasti ada berdampingan ya. Hemat, boros gitu ya. Banyak orang yang untuk jangka pendek hemat itu bagus ya. Tapi untuk jangka panjang hemat itu lebih berbahaya. Ya, hemat itu lebih berbahaya. Sama jawaban Mbak Mila tadi. Hemat itu untuk jangka panjang berbahaya. Kenapa? Kalau boros itu, kalau nggak punya uang bisa boros nggak? Kalau kita nggak punya uang, bisa boros nggak? Kan enggak ya. Apa yang mau diborosin nggak punya uang kok. Kita mau boros apa, punya uang juga nggak punya. Jadi boros itu ada batasnya. Boros itu ada batasnya. Ketika kita tidak punya uang misalnya ya. Kalau tadi Mbak Mila contohnya adalah stok-stok barang, sekali mencontohkan yang uang lah ya. Jadi kalau boros itu ada batasnya ketika kita tidak punya uang. Mau beli paketan nggak ada duit. Mau gimana mau borosin paketan kan nggak bisa ya. Uang aja nggak punya mau boros gimana. Artinya boros itu ada batasnya. Sementara hemat itu tidak ada batasnya. Hemat itu kan terus dilakukan ya. Hemat, karakter hemat, kalau kita punya duit kita hemat. Biasanya mama ini ya, ibu-ibu ya. Nanti coba cross check ke ibu-ibu tuh. Atau mungkin sini ada para pakar pendidik ya, bu guru misalnya ya. Pasti dihemat. Pengeluaran itu pasti dihemat. Nah, hemat itu tidak ada batasnya, akan terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan. Sehingga ibu-ibu biasanya di rumah itu menjadi ahli hemat. Karena menjadi ahli hemat, mereka ibu-ibu tuh selalu mikir ini supaya cukup sebulan gimana gitu ya. Di manage, diatur keuangannya, dihemat-hemat sedikit. Sehingga si ibu ini jadi ahli hemat. Ahli menjadi hemat. Karena ahli menjadi hemat, dia lupa untuk berpikir lebih. Dia lupa untuk berpikir mencari tambahan baru misalnya. Ya. Karena menjadi seorang ahli hemat, maka dia tidak berpikir untuk mencari tambahan baru. Nah, mengapa konsepnya mujhid-mujhid? Yaitu, kenapa Rasul mengatakan qad aflahal mujhidul mujhid? Sungguh beruntung orang yang kerja keras dan hemat. Kenapa enggak qad aflahal mujhid? Kenapa enggak sungguh beruntung orang yang hemat? Enggak usah kerja kerasnya, enggak usah dipakai misalnya. Enggak. Ternyata Rasul sudah benar. Rasulullah SAW itu sudah benar. Qad aflahal mujhidul mujhid. Sungguh beruntung orang yang hemat dan kerja keras. Karena kalau cuma hemat saja untuk jangka panjang itu berbahaya. Orang tidak akan bekerja keras. Karena merasa sudah cukup. Sudah bisa mengkoordinir uang sehingga hemat. Mampu dapat uang sebulan dihemat. Cukup sebulan. Dapat lagi sebulan dihemat. Cukup sebulan. Sehingga ahli dalam menghemat dia lupa untuk berpikir mencari lebih. Dia lupa untuk berpikir bekerja keras. Makanya kalimatnya dua. Qad aflahal mujhidul mujhid. Sungguh beruntung orang yang bekerja keras dan hemat. Ya, kira-kira gitu jawabannya ya. Berarti apa yang disampaikan Rasul melalui hadisnya, kalau kita praktekkan itu benar-benar sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau kehidupan atau karakter mujhidul mujhid ini diterapkan dari sekarang oleh para pelajar, para generasi penerus, maka dia akan siap menghadapi dunia usaha kerja nanti. Karena di usaha kerja nanti, di dunia kerja nanti ya, perusahaan menuntut agar proses produksi seefisien mungkin supaya profit dapat banyak gitu ya. Keuntungan dapat banyak, biaya produksi ditekan. Ya, sehingga nanti harga pokok penjualan jadi rendah, orang mampu membeli, senang. Konsumen itu kan senang dengan harga rendah ya. Sehingga nanti profit perusahaan besar. Harus mempunyai karakter mujhidul mujhid.
Nah, para generasi penerus saat ini, para pelajar ya, mahasiswa maupun mahasiswi, coba praktekkan ya kode aflahal mujahidul mujahid ini. Kerja keras, semangat tinggi ya, kemudian efisien dalam mengelola keuangan.